Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi pasti lestari. Sahabat tani, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang proses fermentasi kohe, kotoran hewan. Dalam hal ini kami mengambil kotoran hewan kambing, karena kohe ini bisa ayam, bisa kambing, bisa sapi. Nah, kebetulan di tempat kami banyak peternak kambing, sehingga kami akan memfermentasikan kohe ini menjadi pupuk organik. Nah, apa tujuan dari fermentasi kohe ini? Tidak lain adalah bahwa di dalam kotoran hewan ini masih ada patogen-patogen yang kurang baik terhadap tanah ini, atau bakteri-bakteri yang tidak baik. Nah, ini harus kita fermentasi. Itu tujuan dari fermentasi kotoran hewan. Nah, kemudian alat yang digunakan ini ada gembor, ini gembor, kemudian ini ada cangkul. Nah, ini ada cangkul, ya, cangkul. Nah, kemudian di samping dua alat utama ini kita juga menggunakan ini gelas, ini kemudian sendok, ini gelas dan sendok. Ini akan kita pakai. Ini alat yang kita gunakan. Kemudian bahan yang akan kita fermentasikan ini yang utama adalah kotoran hewan. Ini kotoran hewan kambing yang usianya kurang lebih 1-2 bulan. Nah, ini warnanya coklat, ya. Kemudian ini bahan utamanya, ya. Kemudian bahan yang kedua adalah sekam. Ini. Nah, ini sekam, ya. Ini yang seperti ini. Ini sekam. Ini bahan yang kedua. Dan bahan yang ketiga adalah molase. Ini ya. Ini dulur-dulur, ini molase. Molase adalah air gula. Ya, molase ini air gula. Nah, kebetulan kalau di pedesaan itu bisa menggunakan tetes tebu. Ya, bisa menggunakan gula merah. Nah, ini kami menggunakan gula putih. Nah, ini molase yang fungsinya adalah sebagai makanannya atau sangat baik untuk bakteri. Ini molase. Kalau dekat dengan pabrik gula bisa menggunakan blotong. Nah, kemudian sebagai bioaktivator saya menggunakan gladiator. Ini bioaktivatornya, ya, yang akan mempercepat proses fermentasi. Nah, kalau di tempat dulur-dulur tidak ada petrogladiator ini, bisa menggunakan EM4, efektif mikroorganisme 4. Ini juga produksi pabrik. Jadi bisa menggunakan EM4, bisa menggunakan gladiator. Nah, kalau EM4 dan gladiator tidak ada, gladiator tidak bisa, kita bisa menggunakan efektif mikroorganisme ini dengan buatan kita sendiri, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang ini bahan, ya. Jadi ada gula, ada biodecomposer atau bioaktivator, kemudian bahan yang ketiga ini sekam, ya. Dan bahan utama adalah kohe. Nah,
perbandingan antara sekam dengan kohe itu bisa 1:3. Artinya 3 untuk kotoran hewan dan 1 untuk ini sekam. Nah, jadi bisa digunakan perbandingan 1:3 ya. Mengapa menggunakan sekam? Karena sekam ini sangat baik untuk menyimpan air. Ini kita gunakan sekam. Nah, sekarang bagaimana proses pembuatan fermentasi dari kotoran hewan ini? Mari kita lihat langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya dulur, kita akan membuat mulase ya. Kita tidak seluruhnya, tetapi kurang lebih dari 1/4 kilogram. Jadi tidak usah terlalu banyak, 1/4 kilogram. Kita taruh di gelas. Ini kira-kira ya. Sudah 1/4 kilogram. Kemudian kita taruh di ini. Nah, ini dulur. Nah, ini kita taruh di sini ya. Nah, ini mulase. Kita aduk sampai rata. Ya, sudah hancur. Kemudian kita masukkan ke dalam drum yang kurang lebih berisi 15 liter air. Dan jangan lupa air yang digunakan adalah air sumur, air sungai atau air hujan. Jangan menggunakan air PDAM ya, karena PDAM itu mengandung kaporit ya, tidak baik untuk proses fermentasi. Ini kita campur. Nah, kita aduk lagi dulur biar merata. Ini mulase sudah jadi, kita tunggu beberapa menit. Proses selanjutnya dulur, nah ini kita akan meratakan kohe ini. Ini bentuknya kan masih menggunung, ini kurang bagus ya. Kita ratakan ya. Bentuknya kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ratakan. Kemudian di atasnya kita beri sekam. Ini sekam juga nggak beli dulur ya, tinggal mengambil di desa Kedanyang ya, gratis. Kita ratakan.
pakan yang kedua. Plastiknya jangan sampai ikut ya dulur ya. Nah ini yang ketiga. Kita ratakan ya dulur. Ini berikutnya ini bioaktivatornya atau biodekomposernya. Ini kita menggunakan Petro Gladiator, produksi Petrokimia GC ya. Satu kemasan ini bisa digunakan untuk 500 kg bahan. Artinya bahwa setiap 1 ton itu bisa menggunakan 2 kg. Ini beratnya 1 kg ya dulur ya. Berarti kita menggunakan 1/4 atau separuh dari Petro Gladiator ini. Sekali lagi, kalau tidak ada Petro Gladiator bisa menggunakan EM4 ya dulur-dulur ya. Efektif mikroorganisme 4. Ini juga prapabrikan. Ini kemudian nah, ini bentuknya serbuk, ada yang bentuk cair ya. Kita milih yang serbuk dan harganya murah sekali ini. Nah ini bioaktivatornya kita sebarkan seperti tanah dulur ya, warna hitam ya. Nah, seperti tanah menggumpal. Nah, 1/4 ya, 1/4 ini masih banyak. Nah, ini ya dulur ya, 1/4 bagian. Nah ini selanjutnya ini kita campur ya, kita urap ya. Jadi setelah ini Petro Gladiator ini kita taruh di atasnya sekam, selanjutnya adalah kita urap biar bercampur. 3 bahan sudah kita campur, ada kohe kambing, sekam, kemudian efektif mikroorganisme atau biokomposternya ya. Nah sekarang kita urap ya biar merata ya. Nah ini kita urap seperti ini lor ya. Nah setelah seperti gunungan ini ya dulur ya, ini sudah bagus. Langkah berikutnya ya, yaitu kita beri mulase ya, agar proses fermentasinya bagus. Karena mulase ini
digunakan sebagai makanannya bakteri. Nah, ini dulur. Nah, kadar air kurang lebih 60, ya. Kadar airnya 60. Nah, ini kadar airnya 60. Nah, ini pakai gembor ini bisa. Kalau ini terlalu banyak maka bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini tambah lagi telur. Airnya kurang lebih 15 liter. Gula putih 1/4. Nah, ini nah, untuk melihat kadar air, ya, apakah sudah 60%, artinya baik atau masih kurang, nanti bisa kita lihat seperti ini, ya, dulur ya. Nah, seperti ini, kita ambil misalkan seperti ini. Caranya seperti ini untuk melihat kadar air, ya. Jika ini kita lepas, ini kita tekan, ya, kemudian kita lepaskan jari-jari kita. Nah, seperti ini, ya. Jika ini menggumpal, ya, seperti ini menggumpal, ya, ini berarti kadar airnya sudah bagus. Tapi kita lihat di tempat yang lain, ya, seperti di sini. Nah, ini kita ambil di sini, ya. Nah, kita coba, nah, kita buka. Nah, ini tidak menggumpal, artinya proses dari pemberian mulase ini tidak merata, ya, maka perlu ditambah lagi. Oke, dulur tani, langkah terakhir dari fermentasi ini adalah menutup seluruh sekam dan kohei ini dengan glangsing, ya. Karena kebetulan di tempat kami glangsing cukup banyak, ya. Sebenarnya bisa menggunakan terpal, ya. Kalau menggunakan terpal berarti menggunakan teknik anaerob, ya. Kemudian bisa juga dibiarkan tapi lama nanti proses fermentasinya. Nah, kita mencoba dengan semi aerob, jadi udara tetap bisa masuk tapi tidak bebas. Ini, ya. Caranya seperti ini. Nah, ini seperti ini, dulur, ya. Ini semi aerob karena udara masih bisa masuk di sela-selanya glangsing ini, ya. Demikian fermentasi kohei kambing, ya. Proses ini berlangsung kurang lebih 2 minggu, ya. Nah, dikatakan berhasil apabila besok pagi atau 2 hari lagi suhu udara, ya, proses fermentasi itu kurang lebih
60 sampai 70 derajat Celcius. Ya. Kalau sampai melebihi 70 derajat Celcius, kita aduk-aduk lagi, ya, kita normalkan, kita tutup lagi, ya. Kita beri air kalau kadar airnya kurang. Demikian proses pembuatan kotoran hewan kambing. Semoga bermanfaat bagi kita semua.